Wanita Parubaya yang dulu katanya teman Nikita Mirzani sekarang malah jadi musuh bubuyutan Nikita Mirzani. Jadi wanita Parubaya ini setiap hari nggak pernah absen membahas Nikita Mirzani. Ada yang menarik di balik kasus hukum Nikita Mirzani, bukan soal fakta persidangan, melainkan soal gaya propaganda murahan yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk kubu Reza Gladys. Lucunya, opini liar kini dijadikan bahan bakar untuk membentuk persepsi publik. Bahkan ramalan konyol dari orang yang jelas bukan bagian dari proses hukum. Padahal bukan hakim yang bicara, bukan jaksa, bukan polisi. Mereka yang paling tahu justru memilih diam, karena sadar vonis hanya milik majelis hakim. Tapi di luar sana, ada pihak-pihak tertentu, termasuk lingkaran Reza Gladys, yang justru sibuk memproduksi opini. Seakan-akan kebenaran hukum bisa ditentukan lewat propaganda. Publik dijejali persepsi yang sudah dimanipulasi agar isu hukum tampak berat, padahal permainan seperti ini hanyalah strategi murahan untuk mengalihkan isu dari fakta sebenarnya. Dan di sini, kita bisa melihat jelas, pihak-pihak di lingkaran Reza Gladys lebih sibuk menggiring isu personal daripada mengikuti fakta sidang. Fokus mereka bukan pada bukti, tapi pada drama. Bukankah bukti di pengadilan seharusnya sudah cukup? Atau justru ada sesuatu yang mereka takutkan terbongkar? Bagaimana pendapat Anda? Hai Nepos, terlihat kan bacot lu selama ini tuh cuman hanya menggiring, hanya beropini ya kan. Kalau memang lu cinta tanah air ini ya, lu nggak mungkin ya nimbrung sana sini. Lu lakukan aja hal yang terbaik buat diri lu aja dulu. Pertama sekali, lu urus dulu keluarga lu ya kan. Lu rapikan, lu benahi ya kan. Nah, lu rapikan dulu anak tiri lu tuh ya kan. Lu rapikan juga kasus-kasusnya laki lu aja dulu ya kan. Emak lu mau mati. Ini lu coba introspeksi diri. Setiap masalah pasti ada lo yang namanya artis sensasional ya. Nah, pertama sekali yang gue dapatkan dari kemarin tuh udah muak lihat tingkah laku lu ya, ini kasus Nikita Mirzani ini. Lu tuh kemarin itu aksi lu tuh keren banget untuk memepet Nikita Mirzani. Ampe gue aja kecewa, ketipu sama trik lu. Tapi apa? Dari sini saya lihat ini bukan tentang membela atau mau Indonesia ini aman dari kasus yang lu bilang itu. Lu hanya membalas sakit hati lu kan. Nah, kalau orang membalas sakit hati lu itu udah nggak membabi buta. Gue sih suka aja sama Nikita, tapi dalam hal yang apa dulu nih yang gue suka? Dalam kasus pemerasan ini saya lihat nggak ada Nepos. Apapun kemarin, kenapa lu kena bully kemarin sama Nikita? Nikita nggak mau lagi berteman sama lu. Nah terus lantasnya apa lu mau balas? Lu menurut gua menurunkan kualitas, emang udah turun banget kualitas lu kan. Nah lu bikin lagi kayak gitu tingkah laku lu. Mau gimana lagi Nepos? Ya, gua tuh nggak bau ngada-ngada ngomong. Gua tahu track record lo, tahu banget, semua pun tahu track record lo. Ya siapa lo? Tapi cuma Nikita Mirzani doang kan yang berani, ya kan? Cuma Nikita Mirzani doang yang tahu lo itu gimana. Sekarang menurut gue, lo diam, ya. Dia diam aja dulu, nggak usah banyak bacot lo kayak tai. Saya ngomongnya ya, tahu nggak cerita peristiwa hukum dalam kasus ini apa? Itu aja. Wanita Parubaya yang dulu katanya teman Nikita Mirzani sekarang malah jadi musuh bubuyutan Nikita Mirzani. Jadi wanita Parubaya ini setiap hari nggak pernah absen membahas Nikita Mirzani. Padahal dia bukan korban, bukan saksi, bahkan juga nggak ada kaitan langsung sama kasus hukum Nikita Mirzani. Tapi entah kenapa Nikita Mirzani selalu aja jadi topik utama sahabat channel. Dari kasus hukum, urusan skincare, sampai kehidupan pribadi dan moral Nikita Mirzani ikut diseret-seret. Ya puncaknya waktu satu room dengan Abang Yamin ya, seorang pengacara, si wanita Parubaya ini dengan percaya diri mengatakan dia tahu semua hal ya tentang kasus Nikita Mirzani sejak awal. Ya, tapi jawaban dari Bang Yamin cukup menohok sampai channel. Beliau mengatakan kalau wanita Parubaya benar-benar paham kenapa nggak jadi saksi gitu ya. Dikatakan juga bahwa wanita Parubaya ini bullshit ya. Jadi beliau paham hukum, jadi beliau melihat dari dakwaan bukan dari gosip.
And then perempuan Parubaya langsung kabur dari room Komal dan malah jadi bahan ledekan dari netizen. Ya ironis ya sahabat cendol, orang yang setiap hari bicara soal Nikita Mirzani ujung-ujungnya justru kelihatan tidak kredibel ketika berhadapan dengan orang yang menguasai hukum. Jadi pelajaran pentingnya kalau membahas Nikita Mirzani apalagi sampai bawa-bawa nama hukum ya sahabat cendol, jangan cuma pakai gosip, karena Nikita Mirzani bukan sekedar bahan obrolan tapi manusia yang sedang menghadapi proses hukum yang nyata. Niki, gue doain ya kamu bebas ya Nikita Mirzani. Kalau setelah kamu bebas, sudah bebas, baru kita sikat nih orang-orang kayak begini nih. Sekarang mereka bisa keluar-keluar Niki. Karena apa? Karena lu di dalam. Ya amin, doain ya guys. Lihat sampai kayak ibu-ibu kayak begini aja bisa ya. Kapan katanya DM Niki bebas bertanya dengan nada lembut. Si Sansabella ini entah kenapa dia membuat berita 10 tahun. Padahal Niki masih terdakwa statusnya. Dan hakim belum memutuskan. Pak Hakim, saya mau tanya, kenapa Sansabella bisa mengatakan Niki pasti akan dihukum 10 tahun? Sehingga dia berani dalam video ini tadi menyatakan Niki keluar saat umurnya Niki sudah 49 tahun. Nanti aku dengan Niki, aku umurnya 60 tahun, dia 49 tahun, kita ikut arisan jompo. Dengan PD-nya, Niki nanti keluar sudah berumur segitu. Itu kan harus dipertanggungjawabkan ya, statement. Apalagi sudah disiarkan secara masif. Ya, ini sudah disiarkan secara masif. Secara masif. Dia sudah menyatakan vonis dari pengadilan 10 tahun. Saya mau bertanya, ini serius ya. Saya mau bertanya Pak Hakim, bagaimana seorang Sansabella bisa menyatakan Nikita Mirzani akan keluar di umur 49 tahun? Sedangkan masih proses penyelidikan oleh JPU memanggil saksi dan belum ada vonis dari hakim. Bagaimana seorang Sansabella dengan sangat yakin menyatakan Nikita Mirzani akan keluar pada saat usianya 49 tahun. Tidak ada yang namanya statement itu. Kalau sudah seyakin ini, duga kecuali dia bilang diduga, tidak ada. Kalian bisa lihat ya kalimatnya dia ya. Entar kalau bebas jadi nenek-nenek dong dia. Iyalah kak, sekarang 39, tambahin aja 10 aja lah bilang. 49 udah kayak Emma Waroka lah pas dia keluar. 50-an kan? Udah, Emma Waroka umur 60 nanti. Pas Nikmir keluar. Gak bisa besti-besti lagi, udah tuir. Udah tuir gak ada cerita besti-besti, arisan jompo. Entar kalau bebas jadi nenek-nenek dong dia. Iyalah kak. Coba. Sudah memvonis sebelum hakim memvonis. Ada apa Pak Hakim? Sungguh seru ini netizennya. Saya bolak-balik ditelepon oleh Meta dari Amerika. Ya barusan menyarankan pada intinya mereka mengucapkan terima kasih atas masukan yang telah saya berikan. Karena maraknya di negara kita ini perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik buzzer. Dan mereka tahu setelah mereka ngecek Instagram saya yang lama memang itu di buzzer ya. Walaupun saya bisa meminta kembali tapi saya bilang gak usah ya. Gak usah, biarkan saya sudah nyaman dengan Instagram saya yang ini. Dan saya harus mengedukasi masyarakat Indonesia agar tidak terlalu mendewakan sosmed itu ya. Terserah dia mau enak atau nggak enak ngedengerin, itulah suara saya ya. Dan mereka juga mengidentifikasi bahwa akun saya yang ini udah dibuzzer lagi. Apalagi saat-saat saya live katanya. Jadi saya bikin akun baru, ini dia, silahkan follow, saya akan live terus di situ, tumbang buat lagi.